aku tuh duduk dulu. Ada tetangga Cien. Mam, kok kayak di rumah mami di apa sayangku ya? Di RSMK aja tante. Coba nanti aku berhenti 14 hari, nggak kuat airnya ngudut lagi. Iya tuh Mbak Yu, piye kyo? Ini jus alpukat ini Mbak Yu atau piye yo? Hah? Ketahuan ngudut malu ya? Oh enggak, saya emang dari dulu bilang kalau saya ngudut. Follower saya tahu saya ngudut. Follower saya tahu saya ngudut. Enggak masalah. Ini emang enggak masalah. Yang menjadi masalah itu bahwasanya ngudut itu merusak kesehatan kita, bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi ibaratnya malah yang bikin kita banyak dapat penyakit itu apalah? Dari pikiran dan hati yang kotor. Itu akhirnya hati kita kotor, masuk ke pikiran kita pun kotor, ya selalu negatif aja. Nah dari awal juga ngudut. Kalau dari awal belum sayangku, aku tuh mulai ngudut itu sejak anakku diambil. Terus aku banyak sekali berhubungan dengan orang-orang hukum. Nah itu agak sedikit dan teman-temanku ini kebetulan yang membantu aku ini mbak-mbak semuanya ya, kebanyakan mbak-mbak gitu. Mereka semuanya tuh pada semua gitu, dan mereka tuh ngudut gitu. Akhirnya aku posisi tak coba nih gitu. Ya wes dari sana aja. Ya jadi bukan dari SMA dulu, bukan. Aku baru aktif perokok itu sekitar 4 tahunan. Ya. Jadi bukan dari dulu sambil dugem, nggak ada dugem sambil ngerokok itu nggak ada. Ya. Pemberian Allah. Ya. Jadi itu yang menyebabkan orang itu banyak penyakitnya. Jangan disalahkan rokok terus-terusan, tapi baiknya berhenti ngudut ya. Ngudut dan secangkir kopi. Udah kelar hidupku. Kelar, masalah selesai, ya kan? Tapi sebaiknya stop ngudut, nggak boleh ngudut, ya. Jalan 5 tahun yuk, kayaknya bener. Jalan 5 tahun. Ini udah harus berhenti ya, Bu Nawas, oke lah. Good morning, salam kenal, halo, salam kenal. Aidah. Siapa ko? Yul? Ngapain? Mana ibu-ibu Koreanya yuk? Ibu-ibu Korea belum keluar. Nah, nanti biasanya dia sebentar lagi dia keluar, dia nganter, nggak tahu anaknya atau nganterin makanan anaknya ke sekolah. Kan di deket-deket sini tuh ada sekolah Korea gitu. Aku kan di Jakarta Timur itu di daerah Cipayung, jadi di situ tuh banyak anak. Aku nggak tahu banyak ya, tapi ada sekolah Korea bagus di sini kalau nggak salah. Halo, selamat pagi, Deka. Gitu. Dulu aku juga pernah punya kantin makanan Sumatera Selatan. Di daerah situ juga. Jadi aku bikin usaha kantin gitu. Banyak sih makanannya dan cukup rame. Nah, cuman akhirnya saudara aku itu dapat tawaran kerja di Malaysia. Ya.
Akhirnya dia pergi ke Malaysia. Ya udah, ya nggak ada lagi yang pegang gitu kan. Gitu. Bruce Lee, nih dong kan. You anaknya yang sama papanya itu yang sekarang usianya 7 tahun ya. Sehat selalu. Spill eyeliner. Eyeliner aku tuh cuman Ultima 2 loh. Iya, daerah Bambu Apus. Ya betul. Mah jogging yuk. Siapa ini? Mbak masih ngudut. Aduh, ada Yuli. Ini boleh beresin dulu apa nanti? Iya, boleh Yul. Kamu beresin aja. Nah, ini dia nih. Ini dia nih, Ultima 2 aja. Ultima 2 tuh nggak mahal-mahal banget loh. Tapi enak, bagus. Aku pilih yang warna coklat. Waduh, jangan ditanya Mbak, piro batangnya. Tapi yang jelas sih nggak sampai 1 bungkus gitu, nggak. Nah ini ya, ini Ultima 2 dari apa? Nah ini dia nih, apa gimana gini ya? Jadi ini nih udah kayak gampang banget, tinggal tek gitu. Udah. Warnanya juga blending banget. Dokter Dino, apa kabar? Dokter Dino, merokok itu kan banyak sekali. Maaf nih aku tanya-tanya, ada dokter di sini. Banyak sekali diasosiasikan dengan orang yang nggak benar, terutama wanita ya. Sebenarnya kalau merokok itu apa itu efeknya itu, kalau ke bapak-bapak ataupun ke ibu-ibu beda, sehingga pemahaman tentang wudud itu sendiri lebih kayak gimana gitu kalau sama perempuan gitu. Efek kesehatannya itu sebenarnya sama aja atau enggak. Nah, atau ini hanya pemandangan sosial masyarakat aja gitu. Ya dampak merokok itu kan negatifnya pasti banyak banget ya. Tapi kalau aku sendiri, kayak yang ngomongin tuh ngerokok juga Bu. Tapi aku sendiri ngerasa dengan ngudut itu, kok aku ngerasa lebih santai, lebih happy gitu. Dan kayak udah kebiasaan yang bikin susah untuk diinikan ya, untuk dihilangkan gitu. Daripada kayak misalnya udah pernah aku coba itu menggunakan chewing gum. Halo Elma. Chewing gum, saya usia 62 masih ngudut juga. Aduh Ibu Evi, Masya Allah. Bikin relax. Oh gitu ya. Au. Pala pening. Salma. Halo Bibi, halo Elma. Nah, seperti itu. Tapi sepertinya ya Mbak Eka ya. Tunggu respon dari dokternya dulu. Janda cantik, iya betul. Gak apa-apa cewek ngudut, tapi di kesehatan aja sih. Iya, ngilangin kegabutan. Ini aku udah low bed Bu. Aduh, kalau saya nggak ngudut, segala berlebihan nggak baik. Standar baik, mudorotnya sedikit aja. Oh ya. Saya nggak ngudut, nggak bisa mikir. Aduh, aku juga kalau nggak ngudut tuh gimana gitu.
Nenek-nenek ngudut mami. Iya. Iya, kalau di kampung aku dulu tuh apa yang itu udut yang dilinting itu. Mm-mm. Anakku juga perokok, alhamdulillah 90 sehat, masya Allah ibu. Kaum ngudut karena udah biasa mami ngudut, nggak masalah buat nyenengin diri sendiri. Oh gitu ya. Waalaikumsalam. Tingwe nguncoi di dusun kita nguncoi nela daun nipah. Sekarang saya berhenti sudah 5 tahun jalan. Mantap, hebat. Alhamdulillah, wow. Prerogatif orang, hak prerogatif orang ya. Total semenjak puasa. Biasa mau di dusun dingin ya. Waalaikumsalam. Apa kabar cuy? Alhamdulillah. Yul, Yul, ibu bisa dipanasin kopi nggak Yul? Tolong ya Yul. Tapi 40 detik aja ya. Nah, oke. Kopi tambah. Jasmine, halo, The Jasmine. Syukurlah kalau baik-baik ce. Nika Ardila. Siapa ini Nika Ardila ini? Nama pagi. Udara pagi yang cantik banget ya. Selamat pagi Ayu, selamat pagi. Iya, Sali, alhamdulillah. Spot yang apa namanya di daerahku ini masih lumayan sejuk dan apa perumahannya pun bagus di sini. Gitu. Halap nian sedak bosen-bosen jenguk kamu tuh, masya Allah. Yuk itu sama Mbak, ya betul. Masih sejuk mami, iya masih sejuk alhamdulillah. Ini di daerah Jatiwarna juga perumahannya. Ups, aku spill jadinya. Ya di sini. Jadi apa namanya tidak jauh-jauh banget dari rumah yang satunya lagi gitu. Thank you Yuli, kasih. Ya nggak dijawab. Apa Jasmine? Apa? Jangan ngambek. Pagi-pagi nggak boleh ngambek. Pagi-pagi itu harus happy. Pagi-pagi itu bangun tidur itu ucapkan alhamdulillah. Ya. Mami aku baru bangun. Kalau aku kayak singa sama, aku pun begitu. Emang serasi ya Mbak? Banget Mbak. Apa Yasmin? Jin ya addressing herself saying Oma. So Premier 3 bukan, nggak usah ngomong-ngomong. Ya, nggak usah ngomong-ngomong.
related dengan perumahan aku yang sebelumnya karena marketingnya sama. Ya, guten Morgen, guten Tag, guten Morgen. Selamat pagi. Assalamualaikum. Antara tahun ini di mana? Oh, kemarin itu undangannya di daerah Halim. Ya, di gedung apa itu kemarin tuh, Mbak? Anaknya berapa? Waalaikumsalam. Anakku ada 2, satunya 18 tahun. Satunya lagi 7 tahun. Thank you. Nih lihat ini tante steppy you. Oh. Mami alisnya asli. Ya asli lah. Cuman di ujungnya ini dikasih ini apa tuh namanya? Kenapa mami belum dandan? Oh, baru bangun tidur aku nih. Baru bangun. Sarapan dulu habis. Tapi aku kayaknya bateraiku udah habis ya. Lucu tangannya imut. Stay cool tetap. Waalaikumsalam. Belepotan, mending bicara bahasa Indonesia aja. Betul. Mbak, rambutnya kecingoan, enggak apa-apa. Tidak membuat pagi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, pagi yang ceria. Mami hari ini nggak jalan-jalan nggak? Aku hari ini belum. Hari ini aku mau ada nanti sama insya Allah sama suami ada yang mau dicari. Amin. Mbak Asri Leslie, ya mami umur berapa kok cantik? Sering lari nggak? Mami sekarang masih sering lari nggak? Kalau lari mah dari kenyataan aja Mbak. Enggak sih, nggak lari tapi jalan. Seumuran cantik Mbak. Oh ya Allah, more ini Mbak Pendopo, pamit dulu mau kerja. Silakan Mbak, selamat beraktivitas. Aku juga sebentar lagi selesai. Masya Allah. Hesti, saya belum berhijab, saya masih menggunakan kerudung. Ya. Berproses aja Mbak. Orang itu butuh proses itu bertahun-tahun. Biar sudah menjadi kayak kebiasaan gitu ya Mbak ya. Suami saya pun bilang udah mami santai aja, nggak masalah, yang penting mami sudah menggunakan kerudung pun itu ya sebenarnya masalah keimanan kita itu hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Nah sedangkan apa yang aku lakukan saat ini itu hanyalah menunjukkan identitasku sebagai seorang muslim gitu kan ya. Ya intinya berproses aja. Waalaikumsalam. Berproses aja ya. Kalau niat itu pastinya semua orang itu pengennya menuju suatu kebaikan Mbak. Cuman aku sih tidak mau terlalu drastis merubah semuanya. Jadi biar aja semuanya itu berjalan mengalir sampai akhirnya nanti tuh aku tuh terbiasa dan itu udah bukan lagi jadi kayak sesuatu yang aku harus lakukan, tapi sudah menjadi bagian dari diriku sendiri gitu ya. Mohon aja doanya aja dari teman-teman ya. Insya Allah bukan berarti saya masih kurang dalam berhijab, tetapi keimanan saya juga kurang gitu, insya Allah enggak ya. Tapi itu adalah hubungan saya vertikal ke Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Ya, saya kalau di rumah sama seperti ibu-ibu di kampung saya, ibu-ibu di sini yang masih kalau nyapu halaman depan itu masih pakai daster dan masih belum berhijab sama.
Ada juga yang dasternya segini pakai hijaban gitu sama ya. Janda cantik bukan donatur, jangan ngatur. There's something that you, ya betul mami nggak berhijab itu kalau gibah untuk apa? Semua butuh proses ya. Janda cantik setuju. Udah pagi-pagi kita itu semangat pagi, isi otak kita itu, isi pemikiran kita tuh dengan hal-hal yang positif ya. Kalau misalnya kita ngelihat orang live, kalau misalnya kita tidak suka ataupun hanya kita sekedar kepo, liatin aja, masuk ke live-nya orang itu dengan pikiran terbuka. Tetapi kita punya yang namanya rambu-rambu, di mana karena kita sendiri kan udah punya ini kan, udah punya ilmu. Masa kita nggak punya ilmu ya? Masa nggak pernah pengajian? Masa kita nggak pernah mengenyam pendidikan ya? Jadi itulah digunakan untuk melihat apapun yang terjadi, segala sesuatunya itu adalah pembelajaran dalam hidup ini ya. Apa yang baik, apa yang tidak baik ya. Kalau memang saya kan sudah bilang, kita berhak untuk membenci orang, tidak masalah. Tetapi jangan nambahin dosa. Ya, jangan nambahin dosa gitu dengan membenci. Tidak, kalau aku pikir sih, kita ngapain capek-capekin diri untuk membenci orang? Mending kalau nggak suka skip aja. Gitu. Iya, aku yang termasuk kepo, kadang males komen, cuma nonton doang. Betul. Didahulukan adab, betul, galeri Yati. Jadi jangan kita memendam rasa benci sampai akhirnya kita menambah dosa di diri kita sendiri. Rugi sekali gitu loh. Udah benci, udah kita julid, udah kita apa yang akan kita dapat dari situ? Apa yang kita dapat? Hanya rasa puas, melampiaskan rasa ketidakbahagiaan kita ke orang lain, gitu. Berarti terbukti dong kalau hidup kita itu nggak bahagia, ya. Ya, supposedly kita malu gitu loh. Ngapain ngotor-ngotorin jari gua, ngotor-ngotorin hati aku, amit-amit deh. Banyak-banyak istighfar, ya. Gitu, banyak-banyak istighfar lah. Soalnya gini, sekarang ini di dunia ini perang itu bukan lagi pakai bambu runcing gitu-gitu, udah bukan kayak gitu lagi. Tapi bener-bener perang yang masuk ke dalam diri kita, ke otak kita, ke hati kita. Jadi apa yang menjadi alat ini kita ya? Apa itu namanya? Senjata kita, ya inilah kekuatan mental, pikiran. Kita harus tetap imbus diri kita dengan hal-hal yang positif gitu loh, ya. Karena sekarang itu orang tuh gampang banget menghembuskan gosip-gosip, ya banyak aspeknya, dari politik, agama, ya salah satunya juga ya kalau kita ingin menghancurkan nama baik orang, kita bisa hembuskan itu semuanya gitu, gampang banget saat ini gitu. Tapi rugi banget kalau kita langsung melewat, termakan sampai akhirnya kita terprovokasi, sampai akhirnya kita yang membawa kotoran di diri kita gitu. Jangan kita punya senjata kita itu adalah apa? Ilmu agama nomor 1 ya. Setelah itu penyakit hati, pemicu pendidikan akademis. Makanya kita banyak-banyak belajar gitu kan ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Fitnah pemicunya apa ya? Fitnah itu kan dihembuskan oleh orang-orang yang membenci ya. Nah,
Itu dilandasi oleh rasa tidak suka, sakit hati, mungkin banyak ya. Kita punya perisai, ya Mbak. Jadi ya itu lingkungan, keluarga ya, gitu ya. Paling tap senang nyimaknya, iya, penyakit hati dihindari aja mami. Oh iya ya kayak gitu. Dan fitnah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang ya itu tadi tidak mempunyai perisai gitu ya. Tukang fitnah dan juri. Udahlah ya. Mi banyakin konten style info. Dulu sih aku selalu gitu. Jadi menggunakan ya, kalau aku sih baju ya, lebih kepada baju gitu kan. Tapi sekarang udah jarang ya. Belum. Info untuk berpenampilan anggun. Aku sih nggak ngerti Mbak berpenampilan anggun ini. Jadi gini, saat ini orang yang menjaga tatanan etika bicara, gerak tubuh gitu ya, bahasa gitu, orang yang bisa jadi dia memang karakternya seperti itu, atau dia menjaga gitu ya untuk terlihat lebih proper, lebih ya proper lah. Tapi dibilangnya apa, menye-menye katanya gitu. Padahal itu nggak menye-menye. Itu merupakan suatu karakter, dan ya dia memang seperti itu ya. Kalau di lingkungan aku ya seperti itu orang-orangnya. Jarang sekali ada yang barbaran. Gitu, teman-temanku tuh nggak ada. Walaupun misalnya ada yang heboh gitu kan ya, tapi tetap bukan berarti kita itu yang ingin menjadi pusat perhatian dengan kita mendiskreditkan teman bicara kita, membuat dia malu gitu. Itu orang yang tidak punya standar pribadi yang baik. Jaim lah yang enggak jaim, kan tadi udah saya bilang itu merupakan karakter, dan mungkin juga dia mendapatkan pendidikan ya untuk bagaimana cara bersikap, berbicara. Jadi gini, kalau orang yang aur-auran gitu, orang yang luar biasa dari bicara, dari perilaku, itu dianggap lucu hari gini, dianggap keren ya. Tapi orang yang ibaratnya santai, santun, diam, dianggap jaim. Nah, masyarakat kita ini kadang-kadang lucu ya. Intinya teman-teman sendiri yang bisa menilai. Tetapi kita, kalau kita ini sudah menjadi orang tua, kita pengennya anak kita pun baik ya. Anak-anak kita baik, anak-anak kita itu punya etika, punya sopan santun. Maka dari itu tunjukkanlah dari diri kita. Ya, betul Mbak Jessie ya. Gitu. Kalau mulut kita sendiri tidak bisa menjaga etika, akhlak kita sendiri senang dengan hal-hal yang yang seperti itulah, menghancurkan nama baik orang, terus menggibahin orang, memfitnah orang. Terus kita berharap anak-anak kita baik, yang bisa mendoakan kita suatu saat nanti. Konsepnya dari mana? Konsepnya dari mana itu? Waalaikumsalam. Orang yang morning Mami Arfi, selamat pagi. Pagi Mbak sayang, selamat pagi. Penting banget gak sih Bu, perempuan harus langsing, perempuan harus bahagia. Perempuan harus bahagia.
biar tak, kalau maunya kayak gitu terus Tante Nisa, harus gimana dong biar mereka senang. Tidak ada, bukan kewajiban kita untuk membuat semua orang itu bahagia. Semua orang tuh harus membahagiakan, harus punya value di diri mereka sendiri untuk, ataupun cara di diri mereka sendiri untuk mereka itu ya itu bahagia, untuk mereka itu ibaratnya terlindungi dari hal-hal negatif ya. Bukan tanggung jawab kita. Kita hanya, ya itulah gunanya kita media sosial ini. Misalnya kita mencari apa sih ceramah-ceramah singkat yang memang to the point dari pemuka-pemuka agama, ilmu-ilmu gitu. Ya dari situ aja kita belajar. Kalau nggak dari situ, kita mau belajar apa? Makanya media sosial ini banyak positifnya ya, banyak negatifnya ya, tergantung kita mau terima apa enggak. Your life is beautiful sis, alhamdulillah. Ya, kita tidak punya kewajiban untuk menjaga pemikiran orang, menjaga apa ya, enggak, itu masing-masing. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ya. Kalau kita harus meluruskan orang satu-satu, ya bagi orang yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melakukan itu, ya mereka adalah orang-orang yang istimewa ya. Dalam artian mereka bisa memberikan ilmu pengetahuan, bagaimana cara menguatkan hati, pikiran kita untuk selalu positif, untuk selalu bersyukur. Itu adalah orang-orang pilihan yang mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Ya. Mami pernah belajar table manner kah? Cara pegang gelasnya benar? Oh lah, Masya Allah sayangku. Enggak lah, biasa aja. Kalau table manner, kelas table manner ya, waktu Mami jadi pramugari pastinya mengikuti kelas table manner. Cuman ya opo yo, ya dari dulu, dari kakek nenek kali udah disuruh bagaimana cara beretika saat kalau makan. Kalau aku itu di keluarga aku itu nggak boleh ngecap gitu, nggak boleh makan ngecap gitu. Yul, ibu minta tolong dong, sarapan ibu bawa kemari yuk. Soalnya di situ ibu mau ngecas tapi nggak bisa. Kamu mau ngepel ya? Iya, mau ngepel tapi aduh, mau